aneka macam pergulatan kita, lika-liku kehidupan kita, kesulitan kita, suka duka hidup kita, mengajak kita untuk menyadari ada sebuah rahasia yang mau dibongkar, bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap semoga di bulan September ini menjadi bulan ceria untuk kehidupan kita, di mana satu persatu masalah-masalah kita sudah menemukan titik terangnya, sudah ada jalan keluarnya, di mana doa-doa, harapan dan permohonan kita satu persatu Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sebelah saya ini ada sebuah magic box, kotak ajaib yang penuh dengan misteri. Ini isinya bukan kue bulan. Tadinya memang iya isinya kue bulan, tetapi kue bulannya sudah dimakan para frater, kotaknya saya pakai. Di dalam kotak ini ada 3 kotak kecil lagi. Jadi bisa dibuka 1, 2, terus dalamnya juga, di bawahnya juga bisa dibuka. Nah, saudara-saudara, apakah Anda mampu menebak? Silakan tulis di kolom komen. 3 benda di dalam kotak ini sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan kita untuk bersabar menanti waktu Tuhan, untuk memaknai penderitaan kita, sakit penyakit kita, untuk bisa tahu jalan-jalan Tuhan, untuk bisa tahu bagaimana cara berdoa, untuk bisa punya hati yang teguh, tidak melenceng kiri kanan, tapi mengarahkan pandangan kita, hidup kita kepada Tuhan. Sehingga doa-doa, harapan, permohonan kita sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bukan impian di siang hari bolong, bukan pepesan kosong, tapi apa yang kita mau sungguh-sungguh sesuai dengan yang Tuhan mau. Coba 3 benda yang ada dalam kotak ini. Saya yakin Anda sudah punya feeling-feeling. Kira-kira isi kotaknya apa sih yang disebut Romo Yosef? 3 benda yang bisa menjadi kekuatan bagi kita orang beriman untuk bisa menemukan kehendak Tuhan, jawaban Tuhan atas doa-doa kita, dan juga kita menemukan pada akhirnya kesempurnaan dalam Kristus. Coba saya cek apakah ada yang sudah menulis 3 benda yang sangat penting dalam hidup orang-orang Kristiani. Waduh, terima kasih. Jangan lupa juga untuk di like, di komen. Silakan tulis komennya. Kira-kira 3 benda yang bisa menjadi kekuatan kita. Apakah Anda mau tahu? Yuk kita buka satu persatu. Kita buka ya. Sret. Wah, keren kan? Ini kue bulan aja kotaknya begini coba. Saya mau buka yang atas dulu ya. Itu ada lacinya tuh. Kira-kira apa dalamnya? Anda bisa nebak nggak? Kotak pertama isinya adalah jeng-jeng. Isinya adalah salib Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Salib Tuhan, ya betul. Salib yang menjadi tanda kemenangan kita. Salib yang menjadi kekuatan kita. Kalau Anda sakit, kalau Anda bingung, kalau Anda kacau hidupnya, kalau Anda butuh pegangan, datang ke gereja, lihatlah salib Tuhan. Di situ tergantung penyelamat kita. Di situ tanda dan bukti yang sempurna betapa Tuhan mencintai kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah ada kata salib dalam jawaban Anda? Saya yakin sih pasti banyak. Terima kasih, memang betul. Memandang salib Tuhan, kita betul-betul mengalirlah kasih karunia, kekuatan demi kekuatan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kotak yang kedua. Kira-kira saya mau buka yang mana dulu ya? Saya mau buka yang bawah nih. Yang bawah kira-kira apa? Apakah Anda bisa menebak? Apa dong Romo? Tadi salib aja kayaknya saya nggak kepikiran. Berarti kotak yang kedua? Ada apa ya kotak kedua? Ya, kotak yang kedua, di situ ada rosario. Oh iya Romo, nggak kepikiran Romo, rosario. Rosario ini adalah alat bantu kita untuk berdoa, untuk memiliki sebuah kepasrahan, menerima
apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita mengejar-ngejar begitu saja kehendak kita, keinginan kita, harapan kita saja. Apakah itu semua sudah sesuai dengan kehendak Allah? Kalau sudah menjadi kehendak Allah, itulah seluruh harapan dan doa-doa kita yang terbaik dari Tuhan. Tuhan telah sediakan buat kita bagaimana untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Keren bukan? Kotak yang terakhir, saudara-saudara. Saya harus buka-buka kotak terakhir. Ini dia kotak terakhir. Kira-kira apa ya? Apakah Anda bisa menebak kotak terakhir? Rada susah sebentar. Waduh. Oke, kotak terakhir kira-kira apa? Kotak terakhir yaitu kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, ya benar Romo. Dari tadi saya mikirnya memang kitab suci. Tapi apa masuk Romo ke dalam kotaknya yang kecil itu? Ternyata saya punya kitab suci yang kecil. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, penuntun arah kita, kesegaran demi kesegaran untuk memaknai hidup kita. Karena seperti saya katakan, setiap kita baca kitab suci sebetulnya kita sedang melihat diri kita sendiri. Selain kita mengenal Tuhan, Tuhan juga mengajak melalui sabdanya. Yosef, apakah engkau mengenal dirimu? Apa yang dikehendaki oleh Allah penciptamu terhadap dirimu? Nanti akhir hidupmu bagaimana? Dalam hidup keseharianmu, apa yang harus kamu lakukan? Apa tugas-tugasmu di dunia ini? Semua bisa kita baca dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Maka pentinglah dan cocoklah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24 sampai bab 2 ayat 3. Di situ Paulus dia bersukacita karena boleh menderita bagi jemaat. Bagaimana dalam perjuangannya, dalam cucuran keringatnya, dalam segala usahanya, suka dukanya, dia menemukan bahwa kalau dia berjuang melengkapi apa-apa yang dibutuhkan oleh jemaat, itulah panggilan hidupnya. Santo Paulus adalah salah satu orang dalam kitab suci yang menemukan petunjuk arahan apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Ternyata masa lalunya yang dia bangga-banggakan, tetapi justru dia dipakai oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita Kristus. Dia menemukan karena tuntunan Allah sendiri. Nah, maka dari itu saudara-saudara, kalau Anda suka bingung, kalau Anda lagi kalut, kalau Anda lagi bengong aja, Tuhan kenapa kok hidup saya begini? Apakah Anda pernah? Begitu beratnya masalah-masalah kita, betapa buntunya problem-problem kita. Kayaknya semua pintu tertutup Romo. Pintu-pintu rezeki, ditambah sakit penyakit, ditambah lagi urusan-urusan rumah tangga, keributan demi keributan. Sehingga kita bingung, Tuhan, kenapa sih hidup saya begini? Padahal kalau kita lagi sukses, kalau rezeki kita lagi lancar, selancar-lancarnya seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung gitu ya, lancar, deres, seperti air sungai yang mengalir begitu dahsyat, kita nggak pernah tanya tuh, Tuhan, kenapa sih rezekiku kok banyak banget? Saya yakin nggak ada. Tuhan, kenapa sih berkat ini kok mengalir begitu deras? Mengapa Tuhan, aku kau lengkapi dengan anak-anak yang baik, kesehatan yang baik, rezeki yang mengalir? Saudara-saudara, apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja, baru kita bertanya sama Tuhan. Nah, seringkali kita nggak menemukan jawaban. Karena apa? Kita cuma berkutat-kutat dengan masalah-masalah kita, dengan diri kita saja. Orang pernah bilang, kalau hidup kamu ada masalah, coba lihat ke bawah. Karena apa? Dengan di bawah kita bisa melihat ternyata ada orang lain lagi di sekitar kita yang jauh lebih menderita dari kita. Oh syukurlah, aku meskipun menderita, meskipun susah, tapi nggak semenderita dia misalnya. Atau cara yang kedua, saudara-saudara, yang mau saya bongkar, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose. Dikatakan begini, semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita manusia ini sok tahu, sok paling pinter, sok paling mengerti. Baru ada masalah yang berat, kita langsung merasa kita nggak sanggup apa-apa, kita nggak mengerti apa-apa. Cenderung kita tolak, cenderung kita melihat diri kita sebagai produk yang gagal. Padahal Santo Paulus berkata, dalam Kristuslah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Kristus adalah rahasia dari Allah, misteri yang tidak tersembunyi selama-lamanya, tapi Allah membuka dirinya supaya manusia boleh mengenal Allah dan seluruh kehendaknya, jalan-jalan Allah dan rencana-rencana Allah. Maka dari itu saudara-saudara, ketika Anda banyak masalah, mendekatlah pada Yesus. Datanglah, bacalah firman Tuhan, doa rosario yang membantu kita, lalu juga jadikanlah salib sebagai kekuatan kita. Karena dari situlah Allah akan membuka dirinya. Kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa kok bisa terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan kemudian untuk bisa memperbaiki hal-hal yang hancur, keterpurukan kita, kegagalan kita? Apakah Anda pernah bertanya secara serius, saudara-saudara? Bukan dengan rasa marah, bukan dengan rasa kecewa, bukan juga dengan rasa penolakan. Tapi sungguh-sungguh bertanya, Tuhan Yesus, berilah aku rahmat, hati yang bijaksana, hikmat dan pengetahuan. Apa yang kau pikirkan bukan apa yang aku pikirkan. Rencanamu bukan rencanaku. Inginmu bukan inginku. Apa yang harus aku lakukan saat ini ya Tuhan Yesus? Biarlah Tuhan berbicara dalam doa-doa kita, dalam keheningan kita, dalam pergumulan kita. Tanpa kita hanya berpikir, kenapa hidup saya susah, kenapa saya bangkrut, saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Itu singkirin dulu. Dengan pikiran yang tenang, hati yang adem, baru Tuhan akan membuka rahasianya. Minta sama Tuhan. Segala yang tersembunyi ada dalam dirinya dan Tuhan berkenan untuk membuka, memberi hikmat dan pengetahuan, pemahaman bagi kita terhadap apa yang sedang terjadi dalam diri kita, saudara-saudara. Ini sangat penting. Tuhan aku pengertian untuk mengerti jalanmu, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti begitu banyak hal yang tidak bisa aku kuasai dalam hidup ini. Sebab kalau kita hanya mengandalkan diri kita, saudara-saudara, sungguh-sungguh kita tidak akan sanggup. Seolah-olah masalah kita kok gede banget kayak gunung yang nggak bisa didaki. Padahal buat Tuhan, masalah kita yang besar itu nggak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, persis yang diungkapkan dalam diri Tuhan Yesus dalam Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Bagaimana sih Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita untuk bisa mengerti rahasia kehendaknya? Kita bisa lihat di Lukas bab 6 ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di situ ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi duduk mengamat-ngamati Yesus. Karena di dekat Yesus ada seseorang yang mati tangan kanannya. Saudara-saudara, mati tangan kanannya itu mungkin stroke, mungkin dia mengalami kelumpuhan syaraf. Sehingga tangan kanan yang harusnya menjadi andalan dia untuk bekerja, melakukan aneka macam aktivitas, terganggu, terhambat. Kemudian dikatakan Tuhan Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Lihat saudara-saudara, Tuhan itu memang omniscient. Artinya apa? Tuhan mengetahui segala-galanya. Kita yang seringkali protes sama Tuhan, karena kita seringkali merasa sok tahu, paling pinter. Baru kesenggol sedikit, punya masalah sedikit, kita protes sama Tuhan. Padahal Tuhanlah yang paling tahu. Kenapa kok kita seperti ini?
Dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah, berdirilah di tengah." Lalu orang itu berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ini penting nih, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Ternyata dalam dialog kita dengan Tuhan, tidak selama-lamanya Tuhan itu langsung menjawab pertanyaan kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan memberikan pertanyaan-pertanyaan balik kepada kita untuk kita jawab dalam permenungan kita, dalam pergumulan kita. Itulah dialog antara sang guru dengan muridnya. Tuhan membiarkan kita murid-muridnya untuk menemukan kebenaran dalam tuntunannya. Kalau seorang murid menemukan kebenaran yang ditunjukkan oleh sang guru, dia akan merasa bangga. Dia akan menjaga kebenaran itu dengan segenap hatinya. Sesudah itu Yesus memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkan tanganmu." Lalu dia mengulurkan tangannya dan menjadi sembuh. Saudara-saudaraku terkasih, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu segala-galanya dan juga termasuk kuasanya sangat luar biasa. Inilah yang mau dibuka untuk kita dalam keseharian, dalam masalah-masalah kita, dalam segala rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Yang diharapkan dari kita adalah apa yang dilambungkan oleh seorang pemazmur dari Mazmur bab 62. Di mana pemazmur berseru, "Tuhanlah keselamatanku dan kemuliaanku." Inilah saudara-saudara, aneka macam pergulatan kita, lika-liku kehidupan kita, kesulitan kita, suka duka hidup kita, mengajak kita untuk menyadari ada sebuah rahasia yang mau dibongkar. Tuhan adalah keselamatanku dan kemuliaanku. Saudara-saudara, kemuliaan artinya adalah sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang kekal. Kasih setia Tuhan, kemuliaan Tuhan tinggal dalam diri kita. Tidak berubah, tidak bergeser, tidak rusak. Karena kemuliaan dari Tuhan sungguh-sungguh sempurna. Maka tidak heran pemazmur berkata, "Hanya pada Tuhanlah aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Mudah-mudahan saudara-saudara, aneka macam hal yang tidak bisa kita jawab dalam hidup kita, kita menemukan jawabannya dalam Tuhan, sehingga kita bisa bermazmur seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.